Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena berkat rahmatnya, hari ini saya dapat melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih khususnya kepada Bapak dosen yang nantinya akan menjadikan video presentasi ini sebagai bahan penilaian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul Sekilas tentang Pragmatik. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmadul Haye. Saya mahasiswi aktif di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya berada pada Fakultas Adab dan Humaniora, tepatnya pada program studi Tarjamah. Adapun presentasi ini dibuat dan dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Lugol Am atau Ilmu Linguistik Umum yang diampu oleh dosen saya, yaitu Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Dan pada satu semester ini, bahan ajar yang kami gunakan adalah buku dengan judul Cakrawala Linguistik Arab. Buku ini adalah buku yang disusun oleh dosen kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal tentang pragmatik. Yang pertama adalah pengertian pragmatik, yang kedua ada pragmatik dalam bahasa Arab, yang ketiga ada perbedaan pragmatik dan semantik, yang keempat ada contoh pragmatik dan semantik, yang kelima ada prinsip-prinsip dalam semantik, dalam pragmatik, yang keenam ada peranggap, implikatur, dan entailment. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pragmatik menurut para ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatik artinya berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan keserasian, tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Di sini saya menyantumkan 3 ahli yang berpendapat tentang pragmatik. Yang pertama adalah Morris. Pragmatik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari pemakaian tanda, yang secara spesifikasi dapat diartikan sebagai cara orang menggunakan tanda bahasa dan cara tanda bahasa itu diinterpretasikan ataupun ditafsirkan. Yang dimaksud orang di sini adalah pemakai tanda tersebut, atau yang biasa kita kenal dengan penutur. Yang kedua adalah menurut Leach, pragmatik merupakan mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan, menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur, dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara dengan siapa, di mana, bila mana, dan juga bagaimana. Tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara dapat diketahui oleh pendengar. Yang terakhir ada dari Parker, pragmatic is distinct from grammar, which is the study of external structure of language. Pragmatic is the study of how language is used in communication. Menurut Parker, dalam bukunya Linguistic for Non-Linguists menyatakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktur bahasa secara eksternal. Adapun yang dimaksud dengan hal itu adalah bagaimana satuan lingual tertentu dapat digunakan dalam komunikasi yang sebenarnya. Dari 3 pengertian pragmatik yang telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa pragmatik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mana yang dikaji bukan dalam aspek linguistiknya saja, tetapi juga dalam aspek non-linguistiknya. Dalam aspek linguistiknya adalah bagaimana suatu perkataan itu tersusun,
Sedangkan dalam aspek non-linguistiknya adalah bagaimana susunan kata-kata tersebut disampaikan atau diucapkan. Pembahasan selanjutnya adalah pragmatik dalam bahasa Arab. Dalam buku Cakrawala Linguistik Arab, terdapat beberapa pernyataan mengenai pragmatik dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah pragmatik dalam bahasa Arab dipadankan dengan ilmu al-lughah at-tadawul. Selanjutnya, ilmu ini belum mendapatkan banyak perhatian dari para ahli Arab. Dikarenakan ilmu ini relatif baru, maka belum banyak para ahli bahasa Arab yang mengkaji ilmu ini. Tetapi, pada pernyataan selanjutnya dapat kita ketahui bahwa wujud ilmu ini sudah ada pada masa-masa awal tumbuhnya kajian kebahasaan di masyarakat Arab. Secara praktis atau pada prakteknya, sebagian pembahasan pragmatik dapat ditemukan di ilmu al-balaghah. Mengapa demikian? Karena dapat kita ketahui bahwa ilmu al-balaghah terdiri dari dua kata, yaitu ilmu yang dapat kita artikan dengan ilmu, dan juga al-balaghah yang memiliki banyak arti. Salah satunya adalah arti al-balaghah menurut Khatib Al-Kazwini yang dikutip oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Yasin. Beliau menyatakan bahwa balaghah adalah keserasian antara ungkapan dan tuntutan situasi, di samping ungkapan itu sendiri sudah fasih. Maka dapat kita simpulkan bersama bahwa balaghah itu ilmu penyampaian suatu pesan yang bukan hanya fasih dalam pengungkapannya sesuai antara lafal dan maksud ungkapannya, tapi juga memperhatikan situasi dan kondisi dalam pengungkapannya. Dan itu sama seperti pragmatik ya, yang memperhatikan situasi dan kondisi dalam pengungkapannya juga. Nah, contohnya ialah hubungan antara penutur dan mitra tutur bisa ditemukan pada pembahasan mengenai kaifiyah ilqa al-mutakallim al-khobar li al-mukhatab. Yang artinya teknik penyampaian ujaran dari penutur dan mitra tutur. Yang kedua ada pembahasan mengenai al-maqasid wa al-aghrad allati min ajliha yulqa al-khobar, yang artinya adalah maksud dan tujuan tuturan itu diujarkan. Selanjutnya, pembahasan mengenai perbedaan pragmatik dan semantik. Pada dasarnya, pragmatik dan semantik membahas hal yang sama, yaitu makna atau arti. Akan tetapi, bidang kajiannya berbeda. Seperti yang dikatakan di sini oleh Subroto, semantik maupun pragmatik sama-sama membahas tentang arti atau makna, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Semantik membahas tentang ilmu berbasis kebahasaan yang tak terikat langsung dengan konteks, sedangkan pragmatik cenderung membahas tentang arti atau makna yang disebut juga dengan the speaker's meaning, atau menurut tafsir disebut juga dengan maksud. Nah, di sini dapat beberapa poin. Pragmatik adalah kajian tentang makna secara eksternal, mencakup ujaran, makna ujaran, konteks atau situasi, ataupun biasa disebut ucapan, makna dari ucapan itu, dan juga konteks atau situasi ketika kita mengucapkannya. Mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa yang dikaji dalam pragmatik itu adalah makna satuan kebahasaan, makna yang dipengaruhi oleh hal-hal di luar bahasa, bagaimana bahasa itu dikomunikasikan, dan juga pragmatik ini bersifat eksternal dan fungsional. Hubungan yang ada dalam pragmatik ini adalah triadik, yaitu antara bentuk, makna, dan juga maksud. Nah, sedangkan semantik adalah kajian tentang makna secara internal, mencakup ujaran dan makna, atau ucapan dan makna ucapan. Mempelajari makna, yaitu makna kata dan makna kalimat. Nah, dalam semantik ini, makna yang dibahas adalah secara leksikal, yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata. Sifatnya adalah internal ataupun formal,
Dan hubungan yang ada di dalam semantik ini adalah adik-adik, yang yaitu kaitan antara bentuk dan juga makna. Lalu, jika semantik menggunakan sudut pandang sosial, maka jika pragmatik menggunakan sudut pandang sosial, maka semantik berkaitan dengan budaya dan penuturnya. Jika yang dikaji dalam semantik adalah makna tanda bahasa, yaitu kaitannya antara konsep dan tanda bahasa yang melambangkannya, maka pragmatik mengkaji makna yang berkaitan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Maka mudahnya seperti ini. Jika semantik bertanya apa itu X, maka pragmatik menanyakan apa yang dimaksud dengan X itu. Selanjutnya, nah ini ada contoh kasus pragmatik dan singkat. Ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, lalu tiba-tiba seorang siswi yang duduk di bangku paling depan mengangkat tangan, dan siswa itu meminta izin kepada sang guru untuk pergi ke belakang. Di sini juga sudah saya siapkan dua kajiannya. Yang pertama adalah, bila dikaji secara semantik, yang artinya leksikal, maka kata belakang di sini adalah antonim dari kata depan, yang mana berarti siswa tersebut ingin pergi ke belakang kelas karena posisinya di situ siswa tersebut duduk di bangku paling depan. Akan tetapi, jika dikaji secara pragmatik, artinya adalah maksud dari ucapan tersebut, maka kata belakang ini tidak diartikan dengan secara leksikal, tapi bisa jadi kata belakang ini itu mengartikan bahwa siswa tersebut ingin meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Cukup jelas ya perbedaannya, karena seperti yang telah disampaikan tadi bahwa semantik itu hanya menyangkut bentuk dan juga makna, tetapi pragmatik itu bentuk, makna, dan juga maksud. Selanjutnya, ini ada prinsip pragmatik. Dalam aktivitas berkomunikasi, terdapat aturan dan kaidah yang seakan menjadi guideline atau pembatas yang wajib dipertimbangkan dari penutur agar pesan yang disampaikan dari penutur kepada mitra tutur dapat diterima dengan baik. Dalam hal berkomunikasi, itu tidak liar seperti halnya kayak, bebas kita, seserah kita mau gimana, tapi tidak. Untuk menciptakan komunikasi yang baik dan benar, maka ada prinsipnya. Nah, menurut teori Grice, ada dua. Yang pertama ada PK atau prinsip kerjasama, dan kedua adalah PS, dan prinsip sopan santun. Di sini saya akan membahas tentang prinsip kerjasama. Nah, di dalam prinsip-prinsip tersebut ada yang dinamakan maksim. Apa sih maksim itu? Maksim merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual. Kaidah-kaidah yang mengatur tindakan, penggunaan bahasanya, dan interpretasi terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Nah, di sini dalam prinsip kerjasama terdapat 4 maksim. Yang pertama adalah maksim kuantitas, memberikan sejumlah informasi secukupnya. Jadi ketika kita berada di maksim ini, itu adalah ketika kita menyampaikan informasi hanya secukupnya dan tidak berlebihan. Seperti contohnya, ketika saya bertanya kepada teman saya, apakah kamu sudah makan? Maka teman saya itu cukup menjawab sudah ataupun belum. Itu sudah cukup. Tetapi jika dia menjawab belum, nanti saya akan pergi ke rumah makan A untuk makan. Itu yang dinamakan berlebihan, dan itu tidak diperlukan. Selanjutnya ada maksim kualitas, memberikan sejumlah informasi yang benar. Seperti misalnya, jika ada dua orang, yang satu bertanya kepada orang yang lainnya, apakah penghuni kos baru itu adalah mahasiswa juga? Lalu
Teman yang satu lagi menjawab, ya dia adalah mahasiswa karena saya melihat dia memakai alma mater dan memasuki gedung kampus. Itu saja sudah cukup, karena itu merupakan fakta yang kita ketahui. Tapi jika dia menjawab, oh sepertinya dia adalah mahasiswa jurusan A karena dia berada di lantai A, itu adalah suatu yang samar. Jadi dalam maksim kualitas ini adalah kita menyampaikan fakta ataupun kebenaran yang sudah teruji atau benar-benar kenyataan. Jika ada informasi yang samar ataupun kita meragukan informasi tersebut, sebaiknya dihindari atau tidak usah diungkapkan. Selanjutnya ada maksim relevansi, yaitu memberikan informasi yang relevan. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa relevan itu artinya adalah berhubungan ataupun berkaitan. Contohnya seperti ini. Ketika saya dan teman saya di dalam kelas sedang membicarakan tentang tugas mata kuliah A. Di sela-sela pembicaraan itu, lalu teman saya tiba-tiba menanyakan tentang tugas atas mata kuliah B. Nah, itu tidak relevan, karena topik pembahasan kami adalah tugas tentang mata kuliah A. Selanjutnya ada maksim pelaksanaan, yakni memberikan informasi yang mudah dimengerti. Pada maksim pelaksanaan ini berkaitan dengan gaya bahasa seseorang. Pada intinya, pada maksim pelaksanaan ini kita harus memberikan informasi secara to the point dan tidak bertele-tele. Seperti misalnya ketika pintu kelas terbuka dan ada teman saya yang paling dekat dengan pintu, lalu saya mengatakan, kamu kan dekat dengan pintu, tolong dong pintunya ditutup. Itu agak lebih panjang dibandingkan dengan saya mengatakan, tolong tutup pintunya ya. Seperti itu. Itu to the point dan tidak bertele-tele. Nah, selanjutnya ada tanggap, implikatur, dan entailment. Yang pertama adalah tanggap, asumsi awal yang ada di benak pelaku komunikasi ketika mendengar ujaran. Contohnya adalah seperti ini. Ketika ada dua orang siswa atau pelajar bertemu di jalan. Siswa yang satu bertanya kepada siswa yang lainnya, apa yang kamu bawa? Lalu yang ditanya pun menjawab, saya membawa kitab. Nah, di dalam pikiran yang bertanya, pasti ia mengasumsikan bahwa kitab yang dimaksud adalah kitab keagamaan, seperti Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan asumsi awal yang didengar oleh pelaku komunikasi. Nah, selanjutnya ada implikatur. Ketika penutur dan lawan tutur memiliki kesamaan latar belakang pengetahuan tentang sesuatu yang dipetuturkan. Sama contohnya seperti tadi, tetapi sekarang subjeknya berbeda. Ada dua orang mahasantri, dia bertanya kepada temannya yang lain, apa yang kamu bawa? Lalu ia menjawab, saya membawa kitab. Maka yang mendengar jawaban pun mengetahui bahwa, kitab dalam bahasa Arab yang mana artiannya adalah buku. Nah, itu termasuk implikatur karena mereka berdua, mahasantri ini, sama-sama memiliki latar belakang pengetahuan yang sama atas tuturannya itu. Nah, yang terakhir adalah entailment. Entailment, hubungan antara tuturan dan maksud dari tuturan tersebut bersifat mutlak. Seperti halnya jika saya mengatakan, oh Bapak RT sudah menjadi haji. Maka yang mendengar saya mengatakan itu pasti tahu bahwa Bapak RT sudah pernah ke Mekah untuk menunaikan haji. Nah, itu adalah hal yang bersifat mutlak.
Alhamdulillah sudah sampai pada akhir presentasi saya hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, pragmatik itu cabang ilmu yang bukan hanya membahas aspek linguistik, tetapi juga non-linguistiknya. Bukan hanya makna dari apa yang diucapkan, tetapi juga maksud dari ucapan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisinya. Lalu selanjutnya ada pragmatik dalam bahasa Arab, sebagiannya dikaji dalam ilmu balaghah, karena sama-sama tentang penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya ada perbedaan pragmatik dan semantik, yaitu adalah perbedaannya bidang kajiannya. Kalau pragmatik adalah eksternal bahasa, sedangkan semantik adalah internal bahasa. Selanjutnya adalah contohnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pragmatik menurut teori Grace. Ada dua, yaitu prinsip kerjasama dan juga prinsip sopan santun. Tetapi yang tadi saya bahas hanya prinsip sopan santun. Ada 4 maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan juga pelaksanaan. Adapun tujuan ataupun dari pembelajaran prinsip tersebut adalah agar kita dapat melakukan komunikasi dengan baik dan benar. Dan yang terakhir ada peranggap, implikatur, dan entailment. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, peranggap adalah asumsi awal yang ada di benak pendengar. Implikatur adalah kesamaan maksud yang ditangkap oleh dua orang yang berkomunikasi, sedangkan entailment adalah maksud tetapi dia suatu hal yang mutlak. Alhamdulillah telah selesai presentasi saya pada hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.